Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi setiap kita. Saya Pendeta Mardalianus Wau dari GKPB MDC Teluk Dalam akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Namun demikian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Karena kasih-Mu melimpah sehingga kami bisa ada sebagaimana ada pada pagi ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sapalah kami Tuhan, sehingga isi hati-Mu Engkau nyatakan bagi kami pada hari ini. Terima kasih, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran kami, membuka hati, membuka pikiran kami, sehingga setiap yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini, iman kami timbul, iman kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya pada pagi ini ada bagian yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, nats firman Tuhan bagi kita pada pagi ini terambil dari Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-26. Namun kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Jadi Matius pasal 19 ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat yang ke-25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Lalu ayat yang ke-26, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini merupakan lanjutan dari kisah yang terdapat di dalam ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-22 tentang seorang muda yang kaya. Seorang muda yang kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya mengenai bagaimana sesungguhnya dapat beroleh hidup yang kekal. Yesus menjawab dia dengan memintanya melakukan semua perintah Allah. Dan ternyata pemuda ini bukanlah pemuda biasa saja. Dia menjawab Yesus dengan berkata, "Semua itu sudah aku lakukan." Itulah sebabnya kemudian Yesus menyarankan kepada yang bersangkutan untuk menjual seluruh kekayaannya, memberikan kepada orang miskin, dan kemudian mengikut Yesus. Tetapi rupanya pemuda ini tidak bersedia melakukannya. Dia punya alasan, yaitu karena hartanya begitu banyak, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa hal penting dari ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini, penting bagi kita untuk merenungkannya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kekayaan menghalangi kehidupan kekal. Sekali lagi, kekayaan menghalangi kehidupan kekal. Menurut Yesus, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tentu saja teks ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa semua orang kaya pasti
tidak akan masuk kerajaan sorga, bukan. Ya, sehingga lalu kemudian kita boleh berpikir bahwa menjadi kaya adalah dosa di hadapan Tuhan. Tentu saja tidak demikian, saudara. Ayat ini tidak bermaksud demikian. Dan kalau ada orang yang memiliki pemahaman seperti itu, tentu saja itu pemahaman yang keliru, tidak benar. Jika kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, saudara, kita akan dengan mudah memahami pernyataan Tuhan Yesus ini. Ketika Yesus meminta orang muda yang kaya ini untuk menjual hartanya, maka ia pergi dengan sedih. Perhatikan, dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Apa artinya, saudara? Rupanya si pemuda kaya ini terlalu terikat pada kekayaan yang dia miliki. Dia telah menjadikan kekayaan sebagai sumber dari segala kehidupannya. Bahkan lebih memilih untuk tinggalkan Yesus dan tidak mengikutnya, demi menjaga agar kekayaannya tetap ada dan tidak berkurang. Ya, ini pilihannya. Tentu saja ini keputusannya. Dari pemahaman ini, saudara, dapat dijelaskan kepada kita bahwa kekayaan kita atau fokus kita kepada kekayaan itu akan menggiring kita kepada kebutaan rohani. Sekali lagi, kebutaan rohani. Sehingga kita tidak dapat melihat jalan keselamatan yang sesungguhnya telah dianugerahkan oleh Tuhan. Sama seperti pemuda ini, saudara. Ya, karena menurut Matius pasal 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hal ini berarti jika orang lebih mencintai harta di dalam hatinya, maka tidak mungkin dia mengasihi Tuhan dan berkorban untuknya. Dan kalau itu yang terjadi, saudara, maka kekayaan telah menjadi penghalang baginya untuk beroleh hidup kekal. Inilah yang dimaksud oleh Yesus bahwa orang yang memiliki kekayaan, orang yang menaruh kekayaan lebih utama dalam hidupnya, akan sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu saja setiap orang membutuhkan uang sebagai salah satu aspek kekayaan material. Kita tidak bisa pungkiri hal itu. Saya tidak mengatakan bahwa uang atau harta dipakai untuk atau tidak dipakai untuk hidup. Ya, uang atau harta dipakai untuk hidup, saudara. Sebagai alat untuk bertahan hidup. Kita perlu uang untuk membeli kebutuhan, membiayai banyak hal perlu uang. Namun, perhatikan, namun jangan sekali-kali kita hidup untuk uang. Menjadikan uang atau harta segala-galanya dalam hidup kita, menjadikan harta menjadi pusat hati kita, itu akan membuat kita menjadi sedih ketika kita akan mengikuti Yesus. Sama seperti apa yang dialami oleh pemuda ini. Hatinya menjadi sedih ketika dia disuruh Tuhan Yesus untuk menanggalkan semua itu. Pemuda ini mengalami kebutaan rohani. Ini hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua yang penting kita renungkan adalah sukar bukan berarti tidak bisa, saudara. Kata sukar di dalam ayat yang ke-24 itu bukan berarti tidak bisa. Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin ada seekor unta masuk ke dalam lubang jarum? Betul ya? Bukankah benang pun sukar? Saya kalau memasukin benang ke dalam lubang jarum, saudara, saya sudah pernah merasakan betapa sulitnya. Sukar sekali. Lubang jarum yang dimaksud di dalam ayat ini, di dalam teks ini, saudara, bukanlah jarum jahit yang ada lubangnya, saudara. Bukan. Kalau yang dimaksud di sini adalah lubang jarum atau jarum jahit, tentu saja maka jangankan unta, saudara, semut pun akan sukar atau sulit melaluinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di pintu gerbang di kota Israel itu terdapat 2 pintu, saudara.
Pintu yang pertama bernama pintu gerbang besar, yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang lewat jika menggunakan binatang atau unta ditumpangi dan sambil membawa barang yang bertumpuk-tumpuk tinggi. Atau mungkin kalau ada rombongan besar yang akan melewati masuk ke dalam kota Israel, maka mereka akan melewati pintu gerbang yang besar, saudara. Lalu jenis pintu yang kedua, saudara, itu disebut dengan pintu gerbang kecil. Pintu ini terletak di tengah pintu gerbang besar. Ya, dia berada di tengah-tengah. Itu hanya dibuka khusus untuk jalur lewat manusia. Pintunya tingginya hanya seukuran tinggi manusia dewasa. Dan paling banyak mungkin orang bisa melewati secara berjejer 2 orang sekaligus. Bisa melewati pintu gerbang kecil ini. Jadi jauh lebih kecil dibanding pintu gerbang itu, saudara. Pintu gerbang besar itu, saudara. Nah, pintu gerbang kecil ini biasa disebut dengan lubang jarum, atau jalur untuk manusia lewat dan bukan unta yang penuh dengan barang. Inilah yang saudara, tentu saja bisa. Tetapi perlu dipaksa, dibantu, didorong tanpa membawa beban atau barang. Jadi kalau Yesus menyebut orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga, tidak berarti tidak bisa, saudara. Melainkan perlu diupayakan. Sama seperti unta, kalau dia ingin lewat di pintu gerbang kecil, maka terlebih dahulu dia harus ditanggalkan barang-barang bawaannya. Harus didorong, harus ditarik oleh orang lain sehingga dengan dipaksa dia akan bisa melewati lubang kecil itu. Sukar bukan berarti tidak bisa, saudara. Ia harus bersedia merelakan barang bawaannya. Sama seperti pemuda ini, kalau dia ingin mendapat kehidupan kekal, Yesus berkata, tinggalkan, jual semua kekayaanmu, lepaskan semua kekayaan. Itu semua harus ditanggalkan. Barulah kemudian engkau bisa mendapatkan kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal ini memberi makna bagi kita bahwa walaupun sukar seorang kaya yang amat tergantung kepada kekayaannya, tetapi masih ada harapan, saudara. Tetap masih memiliki peluang untuk menuju kepada kekekalan hidup. Tentu saja itu bisa terjadi kalau yang bersangkutan sadar bahwa bukan segala-galanya harta itu, kekayaan itu bukanlah segala-galanya di dalam hidupnya. Dan kemudian kalau dia rela melepaskannya, maka tentu saja apa yang dijanjikan Tuhan, kehidupan kekal, dapat menjadi miliknya. Amin, saudara. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan dari teks yang kita baca pada hari ini, yaitu segala sesuatu mungkin bagi Allah. Inilah yang menjadi tema kita pada hari ini. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Mungkin saat ini kita yang bertanya, apakah ada orang kaya yang mau melepaskan hartanya? Rasanya mustahil, bukan? Bagi kita mustahil, tapi tidak bagi Allah. Tuhan punya banyak cara untuk menggiring orang supaya orang tersebut berpaut kepada Tuhan. Supaya orang tersebut meninggalkan keinginan duniawinya yang sudah menarik dirinya untuk fokuskan hidupnya ke dalam hal itu, dan kemudian berbalik datang kepada Allah. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Di tengah-tengah pandemi corona yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara, tidak dipungkiri juga bisa saja Tuhan pakai keadaan ini untuk menggiring setiap orang yang hatinya selama ini berpaut kepada harta duniawi, untuk beralih datang kepada Kristus. Hari-hari ini ada banyak orang rela meninggalkan segala keinginan duniawinya, segala harta miliknya, untuk kemudian mulai mencari wajah Tuhan, mulai mencari kebenaran sejati. Puji Tuhan. Bahkan saya juga percaya bahwa Tuhan juga bisa memakai kita, memakai saya dan saudara, menjadi alat bagi mereka yang mencintai perkara dunia, agar kemudian mereka
bergantung kepada Kristus yang empunya segala sesuatu, termasuk harta dunia, termasuk kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Termasuk juga saya percaya bahwa melalui mimbar pelayanan bersama ini, Tuhan juga pakai sebagai salah satu cara untuk mengingatkan kepada kita pada pagi ini bahwa hanya kepada Tuhanlah kita berserah dan bergantung sepenuhnya, menaruh harapan kita kepadanya. Tentu saja kita harus memilih. Kita harus memutuskan untuk harus memusatkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia dan segala kefanaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya akan simpulkan apa yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Apa yang menjadi relevansi dari ayat-ayat yang kita sudah renungkan pada pagi ini dan aplikasinya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, menjadi kaya bukanlah dosa. Sekali lagi, menjadi kaya bukanlah dosa. Bekerja untuk memperoleh kekayaan bukanlah suatu kesalahan, saudara. Bukan. Tetapi jika kita menjadikan kekayaan sebagai segala-galanya dalam kehidupan ini, sehingga Tuhan diabaikan, maka itulah dosa. Itulah kesalahan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus bisa menerima realitas-realitas yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita memperhatikan sebuah realitas sehari-hari, seringkali kehidupan rumah tangga hancur, pernikahan hancur, pergaulan anak-anak hancur. Banyak disebabkan oleh karena upaya untuk mengejar kekayaan, upaya untuk cinta akan uang, saudara. Misalkan saja, karena sibuknya orang tua mencari kekayaan, mencari sesuatu yang perlu dicari, perlu dicapai, bekerja mati-matian. Akhirnya anak-anak di rumah tidak mendapat perhatian. Lalu kemudian anak-anak mencari perhatian kepada orang lain, lalu kemudian menjerumuskan masa depan mereka. Sebuah realitas ketika suami terlalu sibuk bekerja atau istri juga sibuk berkarir, tetapi kemudian lupa memperhatikan pasangan masing-masing. Akhirnya membawa malapetaka ketika pasangannya memperoleh perhatian dari orang lain, saudara. Ini realitas-realitas yang terjadi. Demikian juga misalnya sebuah realitas bahwa banyak orang Kristen yang tidak dapat aktif beribadah. Bukan karena dampak corona, bukan. Ketika corona tidak ada juga tidak mau beribadah. Tetapi karena tidak punya waktu lagi akibat kesibukan di tempat bekerja. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kekayaan seharusnya dipakai untuk menciptakan suasana harmonis, rukun, damai, sukacita, menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Bukan sebaliknya menjauhkan kita dari relasi kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara, selalu ada kesempatan bagi setiap orang untuk merubah diri mereka dari ketergantungan kepada harta benda dan kekayaan mereka. Selalu ada kesempatan. Amin. Memang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Mari mulailah fokuskan hidup saudara bukan pada kehidupan duniawi, namun jadikanlah kekayaan sebagai sarana, bukan tujuan utama. Amin. Sebab tujuan utama kita adalah menghidupi setiap hari demi hari untuk memuliakan Allah. Harta benda hanyalah alat atau sarana saja, saudara. Bukankah Tuhan Yesus telah mengingatkan kepada kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu, saudara, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Inilah yang menyebabkan kita tidak perlu ragu kepada Allah. Yang menyebabkan segala sesuatu tidak kita alami bukan karena Allah tidak mampu menolong kita, bukan. Namun hati kita lah yang berpaut kepada duniawi. Hati kita menjauh dari Allah. Itulah yang menyebabkan kemudian kita tidak melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seandainya jika kita membawa sebuah gelas ke dalam
atau ke bawah air terjun yang melimpah airnya, saudara, maka tentu saja kita akan membawa pulang segelas air penuh. Betul ya? Jika kita membawa seember air, ya, satu ember kosong ke tempat yang sama, ke bawah air terjun, demikian juga kita akan membawa pulang seember penuh air. Karena air terjun yang melimpah airnya, saudara, tidak akan kewalahan hanya untuk mengisi baik segelas air maupun satu ember kosong. Tidak akan kewalahan. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika kita membawa sebuah drum besar ke bawah curahan air terjun yang melimpah? Apakah yang akan kita bawa pulang? Maka tentu saja itu tergantung kepada apakah tutup drum itu dibuka atau tertutup. Pada saat kita taruh di bawah air terjun untuk diisi, apakah drum itu masih tertutup atau kita sudah buka? Karena jika drum itu tertutup, maka seberapa lama pun, sesering apapun sebuah drum ditaruh di bawah air terjun yang melimpah airnya, maka drum itu tetaplah drum kosong tanpa isi. Sebaliknya, saudara, jika kita membuka tutup drum itu, maka kita akan membawa pulang satu drum air penuh. Karena air terjun yang melimpah airnya tidak akan kewalahan untuk mengisinya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dia sanggup mengubah hidup kita. Dia sanggup memenuhi hidup kita. Dia sanggup berkarya dalam hidup kita. Dia sanggup memberi pertolongan, mujizatnya. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Amin. Bahkan di tengah-tengah pandemi yang sedang mewabah, Allah tidak pernah kewalahan untuk menolong kita. Bahkan tidak pernah kewalahan untuk memberikan kepada kita keselamatan kekal. Allah telah melakukannya bagi kita. Yang perlu kita lakukan pagi ini, bukalah tutup drum hati kita. Tinggalkan segala hal yang membebani kita. Keinginan dunia, cinta akan uang, kekayaan, segala dosa dan pelanggaran. Tanggalkan semua itu. Datang kepada Yesus. Mohon pengampunan kepadanya. Dan percayalah, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, maka Allah sumber segalanya akan memberikan kelepasan, akan memberikan keselamatan bagi saudara, bahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kiranya kita dimampukan untuk menjadikan Allah, yakni Bapa kita di dalam Yesus Kristus, sebagai pusat dari segala kehidupan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kepada kami firman-Mu ditegaskan, penting bagi kami untuk menjadikan Engkau sebagai fokus utama di dalam kehidupan kami. Segala-galanya di dalam kehidupan kami. Karena dengan demikianlah kami akan dimampukan melihat karya-karya-Mu terjadi di sepanjang hidup kami. Ketika kami berani mengambil keputusan, meninggalkan cara hidup kami yang lama, menerima Engkau sebagai Tuhan satu-satunya, Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kami, menjadikan Engkau yang utama lebih daripada segala-galanya. Maka pada pagi hari ini, kami akan buka tutup drum hati kami, supaya kuasa-Mu, kasih-Mu, hikmat-Mu, anugerah-Mu melimpah masuk, diam di dalam kehidupan kami, dan menjadikan kami menjadi manusia-manusia yang baru. Kami tidak mau seperti pemuda kaya ini, hatinya sedih ketika dia harus menanggalkan segala perkara dunia. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya pagi hari ini beroleh kekuatan baru, keyakinan penuh bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu punya cara. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu di dalam menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi wabah pandemi Corona. Engkau Allah yang terus berkarya. Engkau Allah yang terus mengurapi para pemimpin, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang terpencil sekalipun.
Engkau urapi mereka, supaya mereka bisa menangani setiap persoalan-persoalan terjadi, dampak-dampak sosial yang terjadi akibat pandemi ini. Kami berdoa, kuatkan, teguhkan para petugas-petugas yang ada di lapangan. Engkau Allah yang menopang mereka. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintahan Kabupaten Nias Selatan. Engkau Allah juga terus mengurapi, kasih-Mu terus melimpah bagi para pemimpin kami. Hikmat marifat-Mu Tuhan memenuhi kehidupan mereka, sehingga setiap keputusan, kebijakan yang diambil sungguh-sungguh kebijakan yang memihak kepada masyarakat. Urapi Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran, berikan kesehatan kepada mereka. Bapak Kapolres dan Lano, seluruh aparat keamanan di dalam menjaga ketertiban dan keamanan, dan seluruh pihak-pihak yang terkait, supaya kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami, kesejahteraan kami menjadi kesejahteraan kota ini. Oleh sebab itu, kami memberkati kota ini. Damai sejahtera Allah ada di atas Kota Teluk Dalam secara khusus dan Kabupaten Nias, juga Kepulauan Nias secara umum. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu, ya dan amin, di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah setiap kita mengarahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta tuntunan dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Demikianlah ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Pastikan pada sore nanti saudara mengikuti ibadah yang sama pukul 6 sore, sehingga saudara bisa diberkati bersama dengan keluarga mendengarkan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Sukses bagi kita sepanjang hari ini. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.